pasrah mengikuti arus itu bukan berarti menyerah. Kalau menyerah itu tenggelam kita, Mas Ini Hendra. menarik nih. Oke, Kita oke. bekerja mengapung, Ah, ah, ah. dan mengapung butuh butuh ilmu nggak? Butuh latihan nggak supaya bisa mengapung? Bahkan kita butuh alat untuk pelampung itu supaya kita mengapung. Iya, iya. Baru dengan bisa mengapung, kita ngikutin arus sampai di tempat tujuan kita. Tapi kalau kita nggak melakukan kerja sama sekali, kita pasrahkan diri kita, mau kelelap ya kelelap, itu kelelap kita. Nggak sampai kita udah kelelap dibawa arus pula gitu. Di dalam tradisi spiritual manapun gitu ya, senantiasa mengencourage kita untuk berusaha untuk mencintai orang-orang yang kita benci. Nah, kan selalu kita diajarin seperti itu. Kita ini disakitin sama orang, tapi justru malah disuruh mendoakan. Ini kan ajaran yang gila dalam tanda kutip gitu ya. Nah, eh kan nggak mudah Pak Wayan gitu ya. Bagaimana supaya kemudian kita punya skill untuk bisa mudah memaafkan, mudah mencintai orang-orang yang melukai kita. Itu Mhm. kayaknya butuh jam terbang yang di atas rata-rata gitu ya. Gimana Pak? Cukup dengan mengubah persepsi dan perspektif, Mas Hendra. Oke. Misalnya gini, Mas Hendra. Mas Hendra suka nggak kalau Mas Hendra ditusuk Enggak dong. sama ditusuk orang dari belakang gitu? Enggak, Nggak enggak. mau jelasin. Ah, Tapi kalau yang nusuk dokter dengan jarumnya, langsung berubah ya. iya, langsung langsung Bagaimana berubah. kalau yang nusuk itu tukang tato dan kita memang pingin? Nah, kita akan mengabaikan rasa sakitnya karena kita memikirkan apa akibat dari rasa sakit itu. Kalau pergi ke dokter, ditusuk, akibatnya adalah kesembuhan. Kita tidak akan marah, tidak akan membenci dokternya. Bahkan kita berterima kasih lalu membayar. Begitupun tukang tatonya. Ya, kita tidak akan membenci itu. Terus misalnya begini, ada orang tiba-tiba menebang pohon-pohon di rumah kita. Marah nggak kita? Marah. Tapi kalau kita sendiri yang meminta dia memotongnya, supaya tanaman lebih rapi atau bahkan pohonnya itu hilang dari rumah kita, sesuai dengan keinginan kita, maka kita akan berterima kasih, tidak akan membenci. Nah, hal yang sama terjadi. Kalau orang yang menyakiti kita, kita lihat sebagai orang yang menebuskan utang karma kita nggak akan marah, Mas Hendra. Karena kalau kita konsisten dengan pemahaman, kan gini Mas Hendra, kan banyak orang sudah tahu di ajaran agamanya. Kalau kita banyak dosa, maka kita akan dikirim ke neraka, betul nggak? Hmm. Nanti di neraka, dosa-dosa kita akan dibayarkan, dilunaskan, kan gitu. Dengan hukuman-hukuman. Tapi kalau kita konsisten memahami neraka sebagai naraika, sebagai alam manusia ini, maka di alam manusia inilah roh kita yang dulu penuh dosa, dimasukkan kembali ke dalam tubuh ini. Karena sebagai roh kan tidak bisa terluka, tidak bisa tersakiti. Tapi begitu masuk ke dalam tubuh ini, kita bisa mengalami rasa sakit. Entah rasa sakit fisik, entah rasa sakit batin, karena apa yang dulu pernah kita lakukan. Maka ketika kita sadar di alam manusia ini, ruh kita sedang dibersihkan dari hal buruk yang pernah dia lakukan di masa lalu. Jadi orang menyakiti dia sama dengan orang yang membebaskan dia dari hutang rasa sakit yang pernah dia sebabkan pada orang lain. Kalau melihatnya dengan cara demikian, bagaimana mungkin kita akan membenci orang-orang yang menyakiti kita di kehidupan saat ini, Mas Hendra? Kita hanya bilang lunas, lunas, lunas. Terima kasih Tuhan, hari ini datang orang yang mencaci makiku dan membuat aku mengalami sendiri rasa sakit yang mungkin dulu pernah aku buat tanpa aku ingat lagi. Kalau orang itu tidak menyakiti aku tidak akan pernah belajar bagaimana rasanya disakiti oleh orang lain. Nah, jadi kalau kita melihatnya dengan cara begitu kan, contoh misalnya, ternyata gini loh rasa sakitnya disuntik sama dokter, daripada aku disuntik lagi maka aku tidak mau sakit lagi. Kan gitu misalnya. Jadi daripada nanti saya lahir lagi dalam tubuh manusia untuk tersakiti seperti sekarang, saya berhenti menyakiti orang dengan cara yang apapun sekarang.
supaya nanti nggak perlu turun lagi ke bumi ini untuk menikmati rasa sakit yang sama yang saya sebabkan. Tapi kan banyak orang, Tuhan bebaskan aku dari dosa. Tanpa dia sadar bahwa cara membebaskan dari dosa adalah dengan melebur dosa itu sendiri. Dengan dibersihkan. Ya, kita main-main kotor sepatu, bisa nggak sepatu dimantrai atau dipercikin air suci tiba-tiba jadi bersih? Nggak bisa. Dia hanya bisa bersih kalau disikat, direndam dengan air bubuk yang keras. Nah, kehidupan kita sebagai ruh di dalam tubuh manusia ini, di alam manusia ini kan juga harus dibersihkan dengan cara dikerasi. Hanya dengan cara dikerasin kita bisa bebas. Sama juga dengan orang-orang kaya, Mas Hendra. Dia hidup dengan kemiskinan. Supaya dia menjadi kaya, kan tidak serta-merta dia dapat hadiah togel atau apa gitu. Pasti kerja keras. Mas Hendra membagi pencerahan ini kerja keras. Dari Tuban ke Surabaya ini kan 2,5 jam. Lumayan itu kan. Lumayan. Padahal Mas Hendra ingin berbuat baik. Ingin berbuat baik aja Mas Hendra mesti jalan jauh ke sini gitu. Ya, saya dari Bali ke sini untuk berbagikan pengalaman-pengalaman yang membuat kita bisa menerima hidup ini. Oke. Berarti setiap ketidaknyamanan, ketika kemudian kita dilukai, disakiti, penderitaan, itu semua sebenarnya adalah undangan untuk sebuah pertumbuhan diri kita gitu ya Pak Wayan ya. Persis Mas Hendra. Ketika Kapan kita bisa memisahkan tidak dan nyaman itu? Maka kita akan mencapai kenyamanan. Misalnya, kita disakiti orang, kita menyebutnya ini rasa tidak nyaman. Tapi coba pisahkan. Disakitin orang, kita bilang tidak nyaman. Kenapa bisa tidak nyaman menjadi nyaman? Karena kita mengatakan kamu tersakiti, tidak nyaman. Tapi kalau kita tidak memisahkan tuh kamu tersakiti, ya tidak nyaman. Gitu. Nah, bagaimana cara memisahkan itu dengan perspektif tadi, Mas Hendra? Perspektif tadi. Nah, di mana-mana dalam cerita dongeng sudah disampaikan. Misalnya ada kisah-kisah di masa dulu kita kecil-kecil kan sering didongengin. Bagaimana orang-orang itu menerima dirinya disakitin, tapi kemudian seperti kisah Cinderella lah. Disakiti oleh saudara tirinya atau apa, tiba-tiba dia ketemu pangeran gitu kan. Bagaimana dia memaafkan mereka saudara-saudara yang pernah menyakitinya gitu. Atau misalnya di ajaran-ajaran kebajikan beliau ya Nabi kan ada cerita di mana Nabi kemudian pernah tanda petik diludahi mungkin ya. Tapi beliau bahkan mendoakan. Ya. Karena beliau pasti melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh banyak orang. Orang lain pasti bingung melihatnya. Sama dengan Bisma yang agung, yang tak termatikan, yang tak terbunuh, tak terkalahkan, mengizinkan dirinya kalah oleh satu panah Sri Kandi. Kenapa? Karena beliau mengerti bahwa Sri Kandi dulunya Dewi Amba yang pernah dia bunuh. Jadi kita hanya dalam cahaya terang hati nurani kita bisa melihat itu. Tapi kalau kita digelapkan oleh ego yang fight or flight, ya jelas Mas Hendra. Ketika orang datang menyakiti kita, pilihannya cuma dua. Kalau ego ya, menghindari rasa sakit dengan flight atau melawan orang itu, balas menyakitinya sebelum dia menyakiti kita. Nah, itu reaksi ego Mas Hendra. Tapi kalau reaksinya hati nurani ya diam aja. Kegelapan dibiarkan datang untuk dicerahkan gitu. Pengalaman saya begitu Mas Hendra. Saya gini-gini bukan orang yang terbebas dari orang yang membenci Mas Hendra. Saya juga ada orang membenci, ada orang begini. Tapi reaksi saya gimana? Nggak apa-apa, biasa. Biasa aja. Karena saya sudah paham di Bali sudah biasa diajarkan ilmu dualitas itu. Yang disebut Ruwa Bineda. Ruwa itu dua, Bineda itu dua yang berbeda itu tapi satu kesatuan. Di YouTube aja kalau kita mau belajar meditasi di YouTube, saya meditasi memantengi gininya, mengamati YouTube channelnya, yang YouTube studionya. Begitu saya share video, ada 100 orang yang like misalnya, saya tunggu-tunggu sampai ada 1-2 orang yang dislike. Begitu ada yang menekan dislike, lalu saya bilang, sempurna. Ya karena memang dua-duanya disiapkan. Gitu. Karena kalau semua orang menyukai apa yang kita bikin, nah itu nggak mungkin. Pasti ada yang 1-2 orang tidak suka. Nah, jadi
Kalau kita membuat video hanya didatangin oleh orang yang suka, itu bukan tantangan. Tapi kalau sampai video kita didatangin oleh orang yang tidak suka, itu berarti apa? Ada manfaatnya cahaya kita. Karena apa? Cahaya yang didatangi oleh orang-orang bercahaya tidak terlalu berguna. Tapi cahaya yang didatangin oleh kegelapan itu jauh lebih bermanfaat. Cahaya yang datangi oleh kegelapan. Iya benar Jauh juga. lebih bermanfaat. Karena fungsi cahaya begitu, Mas Hendra. Iya, iya, iya. Tapi Pak Wayan, masalahnya kan tidak gampang gitu ya. Ketika kemudian kita ini jadi orang itu ketika berbuat salah, cepat-cepat minta maaf gitu ya. Ada orang berbuat salah, cepat-cepat kita memaafkan gitu. Itu Ya, kan ya, ya. Memang nggak mudah, Mas. nggak mudah gitu ya. Makanya dipelajarin. Kalau mudah kan nggak dipelajarin. Tapi yang paling menarik ya aku ketika kemudian ngobrol sama Pak Wayan dari case-case, dari cerita-ceritanya, moral story ketika kemudian Ya. mancing tadi gitu ya. Ketika ikan yang sudah nyangkut di kail terus tiba-tiba lepas, Pak Wayan terjatuh, licet-licet, terus kemudian duduk. Duduk itu kan menghikmai setiap peristiwa yang sedang dialami. Nah, itu kan tidak gampang tuh. Tipsnya Ya. gimana supaya kemudian dalam kondisi apa saja yang nggak sesuai dengan ekspektasi tentunya, yang kemudian menurut mainstream itu dianggap sebagai masalah gitu ya, itu kita selalu punya skill, punya keterampilan untuk menghikmai gitu setiap peristiwa yang kita alami sehingga hidup ini enteng gitu loh, ringan gitu Ya. loh, nggak ada masalah yang serius gitu. Gimana tuh Pak? Saya dulu kecilnya memang suka matematika, Mas Hendra. Suka matematika, suka teka-teki silang, suka mencari, kan biasanya ada tuh gambar, carilah 5 perbedaan gitu. Dan saya tidak akan berhenti sebelum saya menemukan Oke. soal itu. Iya, iya. Kalau di matematika, saya tidak akan berhenti sebelum menemukan jawabannya. Hmm. Dan ketika saya berpikir, saya mencari kebenaran, saya tidak akan berhenti sebelum saya melihat kebenaran itu. Selama saya masih melihat itu salah, saya akan mencari sampai ketemu kebenarannya. Itu bagi saya challenge, Mas Hendra. Sehingga ketika saya mencari hikmah, saya tidak akan berhenti sebelum saya menemukannya. Apa sih maksudnya saya mengalami ini, gitu Mas Hendra. Dan itu proses pembelajaran. Tapi selama saya belum menemukan, selama itu saya akan cari, Mas Hendra. Ya. Seperti halnya saya mencari Tuhan itu apa sih? Tuhan itu siapa sih? Gitu. Kenapa orang-orang dulu mengajarkan Tuhan itu, Tuhan adalah si A, si B, si C gitu. Kenapa beda-beda gitu? Saya juga mencari. Kalau agama itu bertujuan baik, kenapa ada pertikaian antar agama? Ini masalahnya di mana? Saya cari, Mas Hendra. Sampai saya ketemu. Oh, ya, ternyata ketika orang bertikai hanya gara-gara memberi nama yang berbeda, oh di situ kemudian saya paham. Itu tidak ubahnya orang-orang berkelahi satu sama lain hanya karena memberi nama matahari itu dengan nama yang berbeda. Ada yang memberi nama sun, ada yang memberi nama matahari, ada yang memberi nama matanai gitu. Jadi orang jadi bertengkar kelihatan lucu gitu. Nah, jadi dalam berbagai hal dalam hidup saya selalu tertantang menemukan maknanya. Itu caranya, Mas Hendra. Kenapa tidak kita jadikan hal yang sama ketika misalnya kalau kita lapar, tidak ketemu makanan, orang bisa sampai mencuri demi mendapatkan makanan. Orang kalau tidak ketemu air, dia bisa melakukan apa saja demi mendapatkan air. Bahkan kalau tidak ketemu udara, orang bisa melakukan apa saja untuk menemukan udara. Tapi kenapa ketika tidak bertemu kebenaran, orang tidak mencarinya dengan penuh perjuangan? Ketika tidak ketemu makna dalam perjalanan hidupnya, kenapa tidak mencarinya sampai ketemu? Misalnya, kita disakitin orang, pasti muncul pertanyaan, kenapa sih orang itu nyakitin saya? Lalu kenapa nggak dicari jawabannya? Kan udah punya pertanyaannya, cari aja jawabannya. Salah satu caranya adalah dengan mencarinya dalam kaitan dengan karma. Kenapa sih orang itu nyakitin saya? Jangan-jangan saya pernah nyakiti dia di masa lalu, itu contoh. Jangan-jangan saya pernah menyakiti orang lain di masa lalu, itu contoh kan. Nah, dengan cara demikian maka kita pasti akan lebih mudah untuk
tenang dulu Mas Hendra sebelum bereaksi. Karena dengan diam mencari jawaban itu kita nggak akan bereaksi sembarangan Mas Hendra. Oke. Ya. Nah, Pak, aku mulai belajar untuk kemudian mendoakan orang-orang Ya. yang melukai, yang menyakiti gitu ya. Tapi ada satu case yang mungkin ini perlu aku tanyakan gitu ya. Jadi H-1 channel kita dihack. Ya. Itu eh saya itu muncul pikiran kayak gini. Apa jadinya ya kalau semua channelku hilang? Ini kan agak aneh gitu. Jadi saya ketika kejadian Serius iya Mas Hendra serius berpikir itu satu hari Hamin sebelumnya. satu Hamin satu tanggal 13 tuh 13 siang gitu. Apa jadinya ya kalau semua channelku tiba-tiba hilang? Aku gimana caranya cari uang gitu kan? Gimana aku bisa menghidupi gini-gini pokoknya segala macem gitu mikir. Ngapain sih punya pikiran kayak gitu kan? Oke, terus 14 malamnya, 15 dini hari ya mungkin ya, atau 14 dini hari ya mungkin ya. Itu tuh pagi-pagi bangun tidur dikasih tahu sama anak-anak, pada nangis semua anak-anak tuh, karena channel segitu banyaknya hilang gitu kan. Duh, itu saya speechless. Aduh, Ya. aku kemarin mikir apa gitu ya. Tapi 1 minggu sebelumnya itu saya mimpi, Wayan. Mau ada orang yang membunuhmu dalam tanda kutip gitu. Tapi kamu tenang aja gitu. Setelah saya dengar kata tenang aja gitu, balik kok gitu kan. Meskipun susah sebenarnya. Keajaiban lah itu bisa Ya. balik. Karena semuanya udah hilang gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan tadi bahwa ya, kita ini kan nggak nge-create pikiran negatif kayak gitu. Tiba-tiba muncul aja gitu ya. Gimana ya biar kita senantiasa nggak kayak gitu. Ada nggak tips-tips yang misalnya kayak gimana sih supaya hidupnya selalu bersyukur terus sehingga tidak ada kekhawatiran, tidak ada ketakutan gitu, gimana Pak Wayan? Saya masih ingat cerita ini Mas Hendra. Ada seorang pemanjat tebing kalau tidak salah. Bukan pemanjat tebing apa akrobatik ya. Dia akrobat. Dia selalu berhasil menyeberangi dua dengan tali, menyeberangi sebuah tempat, entah apapun itu jurang atau apa. Dia akan jalan di sana dengan sebuah tongkat. Tidak pernah dia gagal Mas Hendra. Tapi di hari terakhir dia menyeberangi dua gedung tinggi, di situ dia jatuh dan mati. Usut punya usut, ternyata keluarganya mengatakan, ini pertama kalinya dia berpikir, jangan-jangan hari ini aku jatuh. Gitu. Jangan-jangan hari ini aku jatuh. Sebelum-sebelumnya dia selalu confident, tidak pernah ada rasa takut apapun. Tumben di hari ini tiba-tiba dia merasakan hal yang sama gitu. Dia berpikir bahwa jangan-jangan kali ini aku jatuh, sehingga aku harus lebih berhati-hati. Nah, justru ketika itu dia jatuh. Oke. Nah, itu yang pertama bahwa apa yang kita pikirkan bisa saja menjadi kenyataan. Apalagi kalau misalnya seperti Mas Hendra, dulu sudah sering kan kita ngobrolkan bagaimana apa yang Mas Hendra pikirkan mudah menjadi kenyataan. Apalagi hal-hal yang negatif. Tapi apakah selalu hal negatif yang Mas Hendra pikirkan akan menjadi kenyataan? Belum tentu juga. Enggak. Dan jangan-jangan ini memang harus demikian. Harus demikian. Kejadiannya memang akan seperti ini. Tapi Mas Hendra kemudian diberikan pelajaran-pelajaran banyak. Satu, pelajaran bahwa hal yang akan terjadi bisa jadi akan diberitahukan oleh siapa? Oleh yang tahu di dalam. Sehingga pikiran kita digunakan oleh yang tahu di dalam, yaitu kesadaran roh kita, untuk mengatakan kejadian yang sama. Kejadian ini akan terjadi. Itu yang pertama. Iya, aku potong sedikit tuh ya. Ya. Tapi setelah kejadian itu, aku menjadi kayaknya aku sudah tidak gampang percaya dengan manusia model dan jenis apapun kecuali yang ada di dalam diriku deh. Ya. Muncul keyakinan seperti itu. Persis Mas Hendra. Dan itu yang pertama, bahwa itu kejadian. Tapi bahwa kemudian dia juga yang memberikan pelajaran untuk mengatakan apa? Nah, sekarang kamu lihat, hal yang tidak mungkin menjadi mungkin.
bahwa apa yang kamu pikirkan negatif tiba-tiba menjadi kenyataan. Dia bilang begitu di dalam ini. Iya, iya. Dan hilang betul. Tapi kemudian dia juga yang mengatakan, dan di tengah kesulitan channelmu kembali, aku pun akan memberikan keajaiban yang lain. Channelnya kembali dengan cepat pula kan. Itu bahwa di situ kita paham Mas Hendra, oh jadi ini pelajaran untuk kita bersentuhan dengan keajaiban. Keajaiban yang tak terpikirkan. Bahwa sebelumnya kita punya orang-orang hebat yang mungkin bisa membantu. Terima Tetap, kasih banyak ya, doanya teman-teman semuanya ya, luar biasa ya. ya. Eh, Mm-mm. tapi sebenarnya sudah gak berharap juga sih Pak Wayan Nah sebelum balik itu. justru ketika nggak berharap itulah Ah, kepasrahan Mas Hendra. iya bener bener bener. Tapi kan sebelum Mas Hendra mengalami kepasrahan itu kan Mas Hendra bercerita dulu sama teman-teman yang siap membantu kan. Iya Mas jelas Hendra dong, kontak orang-orang yang jelas kira-kira dong. dapat penting. Nah itulah Mas Hendra menggunakan 12% modalitasnya itu kekuatan pikiran sadarnya. Sisanya itu nggak tahu kita. Doa-doa orang-orang yang membutuhkan ngaji roso gitu. Itu adalah 88% sisanya yang kemudian menguatkan kejadian ini menjadi keajaiban gitu. Iya iya, doain ya teman-teman ya, masih ada 18 channel yang belum balik. Ya. Masih ada 18 channel yang belum balik, mohon doanya ya teman-teman ya. Mm-mm. Oke, Ya. ini menarik sekali ya Pak Wayan. Jadi ada sebuah kesadaran Ya. akhirnya Mm-mm. seberapa kuat kemudian kekuatan pikiran, keinginan kita terhadap Mm-mm. kehidupan yang akan kita jalani itu ternyata dalam perjalanan kehidupan itu bisa memberikan kejutan-kejutan yang tak terduga Mm-mm. untuk kemudian memanggil kita untuk semakin sadar dan bertumbuh. Gitu Persis, kira-kira persis Mas aku Hendra. memaknainya seperti itu ya Pak Wayan ya. Persis Mas Hendra. Tadi kan kita sudah obrolkan di awal tentang PLN dan rumah itu. Bagaimana jadinya kalau kekuatan manusia itu menjadi 100% terkonek dengan semesta. Kalau dia berpikir negatif menjadi kenyataan. Seperti Mas Hendra baru berpikir aja, gimana ya kalau channel ini hilang, tiba-tiba menjadi kenyataan itu. Bayang nggak hal-hal buruk bisa terjadi kalau kita memiliki kekuatan sebesar itu. Jadi ini juga pelajaran buat kita semua. Cukuplah menjadi manusia apa adanya. Iya. Nggak usah memiliki kesaktian berlebihan begitu. Hampir semua tradisi agama mengajarkan pelajaran tingkat tingginya adalah pasrah, kepasrahan gitu ya. Nah, ada nggak pengalaman-pengalaman pribadi Pak Wayan atau mungkin dari circle ketika kemudian bisa sampai di level kepasrahan tertentu, justru kemudian muncul keajaiban-keajaiban gitu Pak Wayan. Ya, Karena kata pasrah ini kan mudah sekali iya, untuk diucapkan, tapi tidak mudah untuk dipraktikkan gitu, Pak. iya. Saya pernah gini Mas Hendra, pernah mengalami penyakit tumor yang saya bilang dulu kan. Iya, iya, iya. Tumor itu sudah terpelihara sejak saya SD, tumor kulit sih. Sampai sebesar kelereng. Pada saat saya mau mengoperasinya karena sudah nggak nyaman lagi, lalu saya berpikir bahwa kenapa saya tidak coba pakai ilmu ini aja dulu, ilmu yang saya sering pakai waktu kecil gitu. Lalu setiap malam sebelum tidur selama 14 malam, saya katakan kepada tumor itu, mulai malam ini tumor itu hilang dari tempatnya. Sambil saya visualisasikan, tumor itu dari ada menjadi tidak ada, tumor kulit. Nah, tidak tahu kenapa bagaimana ceritanya, saya hanya punya keyakinan dan bahwa itu akan menjadi kenyataan. Keyakinan ya, Keyakinan. keyakinan. Di hari ke-15, tumornya pecah. Tiba-tiba saya merasa, ini ada yang basah nih, kenapa? Ternyata tumornya pecah, isinya keluar. Setelah isinya keluar, setelah itu kulitnya nempel dan sembuh. Saya juga pernah mengalami bersin-bersin, alergi, asma, Iya, gitu. iya, iya. Dan saya hanya melakukannya 14 malam. Setelah itu, dia hilang sampai sekarang. Waktu kecil saya sering sekali melakukan hal seperti itu, Mas Hendra. Hal-hal yang menurut saya waktu kecil itu bukan hal yang ajaib, tetapi hal yang menurut saya nggak tahu apa istilahnya itu. Ya sering cerita ini karena pengalaman kan. Jadi
adik kelas 4 SD itu nggak bisa buka kunci kamar mandinya, gemboknya nggak bisa dibuka. Saya bantu juga nggak bisa. Lama-lama kemudian saya suruh dia pergi karena saya ingin bantu. Saya suruh dia pergi supaya dia nggak tahu apa yang saya lakukan. Dan saya hanya pegang kuncinya sambil berimajinasi kuncinya terbuka dan klik kebuka. Saya hanya punya keyakinan dan keyakinan ala anak kecil SD kelas 6 itu saya bawa sampai sekarang. Bahwa saya meyakini ada sesuatu yang lain di alam semesta ini yang kalau kita yakin dia itu ada gitu. Saya nggak menyebutnya Tuhan, apapun itu terserah gitu. Karena kadang saya sembahyang itu bisa menyebut nama Allah juga. Karena bagi saya apapun nama itu sama aja gitu. Iya, iya, iya. Saya sedang berbicara dengan dia gitu. Ah, ah, ah. Apapun itu gitu. Nah, ketika saya ketemu motor yang rusak atau motor saya kadang mati Mas Hendra, saya juga bilang begitu. Saya pegang aja dulu. Diam aja sebentar, lalu deng 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 yang tadinya susah saya hidupkan jadi hidup gitu. Iya, iya. Nah, apa yang saya waktu itu saya nggak mengerti. Saya bicara sama apa, saya melakukan apa, saya nggak ngerti. Sampai saya bertemu dengan pengetahuan tentang dia sebagai kecerdasan semesta tak terbatas itu, yang ada di mana-mana. Dan saya percaya kemudian bahwa ketika kita berserah kepada itu, kita bisa melakukan sesuatu yang lain gitu. Dengan sedikit saja kemampuan kita. Kalau nonton film Lucy pasti pernah tahu bagaimana ketika Lucy berpikir apa yang terjadi kalau ini bekerja 100% gitu. Betapa kekuatan itu hebat. Nah, pikiran sadar kita ini kan rata-rata 12% aja katanya. 12% sampai 10 lah. Sisanya ada kecerdasan lain, yaitu kecerdasan bawah sadar yang membantu kita menggerakkan kehidupan kita gitu. Iya. Nah, pasrah itu letaknya di situ Mas Hendra. Oke, oke. Mm-mm. Nah, menariknya dari cerita Pak Wayan terkait dengan tumor, terkait Iya. dengan afirmasi 14 hari, Hmm, itu kan seorang Iwayan Mustika gitu loh. Ada pihak yang mengatakan misalnya kayak Robin Hood bisa nembak apel misalnya di atas kepala yang pecah adalah apelnya Apelnya gitu. itu. Itu kan Robin Hood. Kamu kan bukan Robin Hood, nah. Bisa nggak itu di copy paste, digeneralisasi gitu? Sejauh mana Ya, gitu kemudian kita bisa meniru ya, keajaiban-keajaiban hidup orang lain karena kita bukan dirinya gitu. ya. Tingkatkan modalnya. Kayak sama gini Mas Hendra. Ada orang kaya, sekarang pengen beli mobil, bisa beli mobil. Itu kan dia, saya kan nggak bisa. Oh iya. Tapi bagaimana cara saya bisa seperti dia? Maka saya juga harus sekaya dia. Oke, Nah, oke, 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 oke. saya sering ketemu, kenapa sih orang-orang ini, apa yang diucapkan mudah menjadi kenyataan? Ternyata orang itu cukup baik pada kehidupan ini. Orangnya baik, orangnya lugu, orangnya memiliki keyakinan penuh. Ya, walaupun dia nggak tahu apa-apa gitu. Nah, yang tidak tahu apa-apa tapi punya keyakinan besar saja bisa menjadi kenyataan apa yang diomongin. Iya, iya. Apalagi kalau kita sedikit lebih pintar dari diri kita yang dulu, Hmm. ditambah kita punya keyakinan. Kebayang nggak Mas Hendra? Iya, 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 iya. Ya. Orang punya sedikit kepintaran, tapi punya keyakinan. Dulu dia mencoba terbang pakai yang bikin pesawat pertama itu. Dia nggak punya ilmunya banyak. Hmm. Dan dia bisa menerbangkan pesawat untuk dirinya sendiri. Karena dia yakin harusnya bisa terbang. Hmm, hmm, hmm. Ketika kepintarannya bertambah, dia bisa menciptakan pesawat terbang yang lebih bagus lagi dan lebih bisa terbang. Nah, artinya apa? Orang yang polos dan lugu saja bisa mencapai itu hanya dengan kekuatan keyakinan. Bayangkan kalau kita punya kekuatan keyakinan yang sama, ditambah sedikit kepintaran. Tapi sayangnya sekarang apa yang terjadi? Banyak orang kayak gini Mas Hendra. Dulu orang itu lugunya segini, keyakinannya segini Mas Hendra. Oke. Kita harusnya belajar apa? Keyakinannya tetap segini, kepintarannya naikkan sedikit. Lah, sekarang ini banyak orang kepintarannya naik, keyakinannya turun gitu. Jadi dia, Tuhan tuh nggak ada. Kadang dia menjadi ateis lah, menjadi ini. Nggak ada itu Tuhan, semua sedang terjadi dengan sendirinya. Akhirnya apa? Kepintarannya dia tidak bermanfaat apa-apa, Mas Hendra. Tugas kita kalau mau adalah tingkatkan dua-duanya ini, kayak tadi itu. Tapi antara Mm-mm. pasrah dengan keyakinan itu kontradiktif nggak, Wayan? Enggak, Enggak ya? enggak. Ya. Karena ketika kita pasrah itulah kita
meletakkan keyakinan kita pada kekuatan yang itu, Mas Hendra. Kita percaya penuh Ah, sebenarnya ah, ya. ah, ah. Ya, pertama kan kita yakin pada kekuatan kepintaran kita. Ya, jadi kita punya keyakinan 100%. 12% kita letakkan keyakinan kita pada kepintaran pikiran sadar kita. Ah, 88% kita letakkan keyakinan kita pada kuasa kecerdasan semesta tak terbatas lainnya yang ada di mana-mana. Itu Mas Hendra. Maka kita punya 100% gitu. Nah, Ya, lebih lebih dalam lagi nih tentang ya, tentang pasrah gitu ya. ya. Karena aku baru merasakan nikmatnya pasrah tuh baru akhir-akhir ini aja sih. Mm, 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 mm. Sebelumnya belum belum sedalam ini gitu ya. Ya, eh kita mencoba untuk percaya penuh bahwa biarkanlah alam semesta ini bekerja untuk kita gitu ya. Kan memang hidup tuh kadang kita harus berhenti bertarung, berhenti melawan, harus mengikuti ya, arus gitu ya. Jangan-jangan dengan musibah, dengan apapun kita memaknainya, itu kita akan dibawa pada sebuah tempat yang lebih baik yang sedang disiapkan untuk diri kita gitu ya. Kan nggak harus berenang melawan arus terus gitu ya Pak Wayan ya. Gimana Pak Wayan? Mas Hendra, jawabannya ada di situ, Mas Hendra. Kita nggak perlu melawan arus. Kita ikuti saja arusnya. Tapi Mas Hendra, sebagai tubuh manusia, kita mempunyai peluang tiga, kemungkinan tiga. Tenggelam, melayang, mengapung. Kalau kita nggak benar-benar bekerja, maka kita tenggelam. Betul nggak? Kalau kita hanya melayang, melayang di tengah-tengah air, ya sama aja kelelap namanya. Iya, iya. Tapi kan kita butuh mengapung lalu mengikuti arus. Mengapung ini pun sebuah kerja. Gimana caranya mengapung kalau kita nggak bekerja? Mengapungkan diri kita. Jadi pasrah mengikuti arus itu bukan berarti menyerah. Kalau menyerah itu tenggelam kita, Mas Hendra. Ini menarik nih. Oke, Kita oke. bekerja mengapung. Ah, ah, ah. Dan mengapung butuh ilmu nggak? Butuh latihan nggak supaya bisa mengapung? Bahkan kita butuh alat untuk pelampung itu supaya kita mengapung. Iya, iya. Baru dengan bisa mengapung, kita ngikutin arus sampai di tempat tujuan kita. Tapi kalau kita nggak melakukan kerja sama sekali, kita pasrahkan diri kita, mau kelelap ya kelelap, itu kelelap kita. Nggak sampai kita udah kelelap dibawa arus pula gitu. Tapi Jadi, ini percakapan dengan Pak Wayan tuh kadang agak aneh deh. Anehnya tuh, ya, aku habis ini mau tanya tentang apa gitu, udah dijawab gitu, udah dibahas gitu. Aduh. Jadi gini nih, Pak ya, Wayan, terkait dengan mengapung berkaitannya sama pasrah gitu ya. ya, Kita tahu kalau ada anak kecil yang dia sedang belajar renang, itu kan semakin dia berusaha untuk mengontrol gerakannya, semakin dia panik, dia kan sulit ya, untuk mengapung, ya nggak? ya, Namun ketika kemudian dia mulai rileks, mempercayai air, bahwa tubuhnya secara alami akan mengapung, eh, semakin dia bisa mengapung gitu. Ketika rileks ya, dan percaya kepada, iya nggak? ya Mas Hendra. Mas Hendra tahu nggak bagaimana orang bisa mengapung? Kalau nggak salah orang mengapung itu terjadi karena dia menemukan titik keseimbangannya dalam Oke, arti, oke, betul nggak? oke, oke. Iya, 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 iya. Yang dia temukan adalah titik keseimbangan. Mm-mm. Dan Pesawat bisa mengapung di udara, itu kan mm-mm. karena ketemu titik keseimbangan. Semua yang mengapung itu menemukan titik keseimbangan. Sehingga tekanan dari bawah dan tekanan dari atas sama-sama membuat dia diam di atas. Betul nggak? Nah, ketika kita nggak mampu mencapai titik keseimbangan, lalu ingin mengalir, gimana caranya coba? Yang kita butuhkan adalah belajar untuk tidak tenggelam. Tidak melekat, tidak Iya sih, menganggap ini beban kehidupan. Nah, benar, benar. orang-orang ketika menganggap hidupku ini beban, kira-kira bisa mengalir nggak dia dengan waktu? Nggak bisa. Ketika orang tidak seimbang melihat kehidupan ini suka dan dukanya, dia tidak seimbang, dia akan melihat semuanya beban, Mas Hendra. Maka dia tidak akan bisa pasrah mengalir bersama sang waktu. Itu yang pertama. Terus pelampung itu membantu orang mengapung, Mas Hendra. Apa isi dari pelampung? Udara, Udara. rongga, ruang kosong. Jadi
Ya kalau kita ingin dibantu untuk bisa mengapung, perbanyak ruang kosong. Ruang kepasrahan itu juga ruang Ruang kosong. kepasrahan. Ada ketulusan sebagai ruang kosongnya, ada kesabaran sebagai ruang kosongnya, ada kepasrahan, keikhlasan. Itu ruang-ruang kosong batin ya Mas Hendra. Batin yang berserah itu juga ruang kosong Mas Hendra. Kalau itu nggak ada, aku kayaknya hidupku penuh dengan penderitaan. Itu bukan ke ruang kosong. Hidupku ini memang 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 apa? Hidupku memang penuh penderitaan. Aku memang diciptakan sebagai orang yang tidak sempurna. Semua hal-hal buruk dia bebankan kepada dirinya dan dia tenggelam pada penderitaan. Kalau dia tenggelam pada penderitaan, dia nyangkut di batu-batu dasar sungai, nggak bisa sampai ke tujuan, Mas Hendra. Jadi seburuk apapun, kalau versi subjektivitas kita, Mm-mm. peristiwa yang kita alamin itu, semakin kemudian kita pasrah, kita menerima gitu ya, kita tidak melawan aliran kehidupan karena ini, karena itu justru endingnya akan semakin baik gitu ya, Pak Wayan intinya ya. Betul, betul Mas Hendra. Karena, tapi sekali lagi ya, pasrah bukan diam ya, bukan diam, itu bukan diam. Pasrah itu mengikuti arus dan dia tidak banyak mengeluh. Oke. Karena kalau dia mengeluh, maka dia gelisah. Pernah nggak Mas Hendra melihat benda mengapung itu gelisah? Seperti Mas Hendra bilang, bayi anak-anak kecil yang berenang bisa mengapung itu kan dia nggak banyak gerak. Hmm. Dia nggak gelisah. Ketika banyak gerak kan berarti gelisah. Apalagi pikirannya banyak gerak, jangan-jangan begini, jangan-jangan begitu, jangan-jangan ini, jangan-jangan Iya, itu. iya, iya. Pikiran yang gelisah itu nggak mungkin bisa mengapung dengan tenang, Mas Hendra. Gitu. Orang Jadi, bijak mengatakan katanya ya, gini, tidak semua pintu itu harus didobrak katanya. ya, Kadang ada jalan lain yang lebih mudah dan lebih alami untuk kita lalui gitu ya. betul Mas Hendra, betul. Ya, lagi-lagi percaya penuh pada semesta sih, Ya, Pak Wayan ya. ya, ya, Kita ya, mengikuti tarian, aliran kehidupan ini mau dibawa kemana dan ya, ya sekali lagi penerimaan akan senantiasa berakhir dengan kebahagiaan daripada kemudian kita melawan, betul. menolak, mendobrak terus gitu ya. Ada masanya gitu, Pak Wayan ya. Ya, ya. Saya dari dulu juga nggak pernah mencari pencerahan, Mas Hendra. Iya, iya. Tapi saya mempersiapkan diri saya dengan pertanyaan. Saya punya banyak pertanyaan, saya melakukan banyak pembelajaran, tetapi tidak menginginkan pencerahan. Bukan artinya menjadikan pencerahan sebagai tujuan, enggak. Sampai kemudian 20 Februari 2001 itu, tiba-tiba di situ saya mengalami Mas Hendra. Justru ketika saya tidak apa, saya tidak ingat lagi saya punya banyak pertanyaan. Heeh. Tepat ketika si penjawab itu mau memberi jawabannya, Iya, iya. pertanyaan saya dipanggil kembali. Heeh. Ketika saya sudah lupa. Itu. Ada pemicunya. Akhirnya pertanyaannya muncul, jawabannya dikasih. Itu contoh bagaimana ketika murid siap, saat itu guru datang. Dan saya mempersiapkan diri saya dengan banyak belajar, Mas Hendra. Belajar ini, belajar itu, belajar ini, belajar itu. Dan ketika diberitahukan jawabannya, jadi saya lebih mudah mengerti. Karena kalau tidak diberikan jawaban, mempersiapkan diri dengan pelajaran, dan diberitahukan ilmunya, saya nggak nangkep apa yang dimaksud ini, itu, gitu. Nah, jadi tugas kita adalah kayak tadi itu. Kita tidak akan mungkin bisa mengapung di sungai kalau kita nggak nyebur ke sungai dulu. Gitu. Nyebur dulu ke sungai, tapi sebelum nyebur belajarlah dulu ngapung, baru bisa. Ya, gitu. Iya, iya. Tapi ini menarik ini, Mas. Apa kan ada temenku ini dia ownernya Jakarta Legal Practice gitu ya. Ya, Dia lawyer tapi lawyer non litigasi gitu, ngurusin jalan tol segala macam gitu. Kalian percaya ya ada orang-orang tertentu itu yang eh gimana ya? Misal kayak ditanya gitu, kapan channelku balik gitu? Ah, balik channelmu minggu balik gitu. Ternyata minggu balik beneran gitu. Itu tuh kenapa ada orang yang seperti itu gitu kan? Kok sering kali. Jadi teman-temanku itu yang dekat sama dia, aku tanya juga, sering tuh Mas dia omongannya sering jadi kenyataan kayak. Itu tuh karena faktor apa menurut Pak Wayan? dulu ada orang yang disebut si pahit lidah. Gitu. Hmm. Ada orang disebut bahasa Balinya siding ucap. Ngomong-ngomong dia bikin jalan tol gitu ya? Dia pengacara sih. Pengacara, bukan Iya. jalan tol. Founder iya, tapi ngurusin masalah proyek jalan tol yang bermasalah segala macam gitu. Ya tujuan orang bikin jalan tol kan mempercepat. Iya, iya, iya.
Jalan tol itu mempercepat terhubungnya tanpa lika-liku, Ah, mempercepat terhubungnya dua tempat yang dimaksudkan gitu. ah. Nah, beberapa orang itu menciptakan jalan tol antara pikiran sadarnya dengan pikiran bawah sadarnya. Sehingga apa yang dia ucapkan mudah menjadi kenyataan Ah. ketika jalan tol itu tercipta gitu. Tapi Gitu. dia tabungan energinya banyak Tabungannya sih. bagus berarti. Suka ini loh kan. Dia Mm-mm. aktivis Rotary juga kan. Suka berbagi. Pasti pernah melakukan kebaikan banyak. Oh jelas dong. Nah, itu yang saya bilang Mas Hendra, banyaknya kebaikan yang dia lakukan itu membuat dia terhubung dengan kecerdasan semesta, percikan-percikan Tuhan yang ada di dalam diri setiap orang gitu. Ya, makanya lebih bagus karena kebaikan kita, kita terhubung dengan banyak orang yang mendoakan kita. Daripada kebencian kita, kita terhubung dengan banyak orang yang akan mengutuk kita, Mas Hendra. Tapi Pak Yan percaya bahwa didoakan banyak orang itu akan memberikan implikasi positif kepada orang yang didoakan. Pasti, Mas Hendra. Oke. Pasti. Gimana? Sepanjang orang, Penjelas. iya itu tadi Mas Hendra. Kalau kita di rumah, ya kita berada di sebuah tempat yang penuh dengan menara-menara apa namanya, menara-menara satelit itu, kan jauh lebih bagus. Pemancarnya banyak kan lebih kencang berarti gini ya kita gitu. Nah, jadi yang menangkap sinyal-sinyal itu lebih banyak lagi kan. Sinyal-sinyal semesta itu lebih banyak ditangkap kan lebih gampang gitu. Mm-mm. Oke, oke. Ini acara kita direkam bagus nih Mas Hendra. Iya. Kenapa bisa bagus direkam? Karena ada beberapa kamera itu menghadap saya itu. Coba bayangkan kalau cuma satu kamera. Iya, iya, iya. Hal yang sama terjadi juga seperti itu Mas Hendra. Mm-mm. Semakin banyak kita memiliki keterhubungan gitu. Dan jangan lupa Mas Hendra, laba-laba itu nggak bisa terbang. Tapi dia bisa menangkap serangga-serangga yang terbang. Apa yang dilakukan? Dia menjalin jaring-jaring seluas-luasnya. Semakin banyak jaring-jaring yang dia bikin, apa yang tidak mungkin tertangkap menjadi tertangkap. Kita perlu jaring-jaring ini, Mas Iya, iya. Hendra. Gimana teman-teman? Dapat ya? Dapat Mas ya? Dapat ya? Oh gitu ya? Oh. Oke ya, luar biasa. Kasana keilmuan dari Pewayan Mustika memang nggak ada habisnya gitu ya. Kupas tentang pikiran sadar, pikiran bawah sadar, dan yang ketiga ini orang nyebutnya ada pikiran tak sadar, ada yang menyebutnya pikiran super sadar, karena di situ adalah wilayahnya sesuatu yang tak terbatas, tempatnya intuisi dan lain sebagainya gitu. Nah, seberapa besar ketiga potensi pikiran sadar, bawah sadar, super sadar ini untuk kemudian meng-create jalan hidup seseorang dan bagaimana kemudian mengkoherensikannya seperti apa, Pak Wayan? Tapi sebelum itu kita kembali lagi ke awal, Mas Hendra ya. Awal itu artinya apa? Ketika alam semesta belum ada apa-apa, belum tercipta apa-apa, hanya ada ruang kosong yang terisi oleh kecerdasan semesta tak terbatas. Yang kemudian disebut Tuhan, yang tak berwujud, yang tak nyata, dan sebagainya. Ya, 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 ya. Kecerdasan semesta lalu menjadi energi semesta. Energi memadat menjadi materi semesta. Sehingga pada materi itu ada energi cerdas. Jadi pada materi itu ada ruang kosong yang di dalamnya ada kecerdasan. Di situ. Nah, ini di alam semesta raya. Ketika menjadi kecil, menjadi tubuh manusia, tubuh materi ini tentu juga terisi oleh kecerdasan. Pikiran sebagai energinya berisi kecerdasan. Dan percikan kecerdasan semesta yang kita sebut Tuhan, yang kemudian memercik menjadi sang hidup dalam diri manusia, kita misalnya, nah itu juga mengandung kecerdasan semesta. Jadi di dalam diri kita ini ada 3 kecerdasan, Mas Hendra. Kecerdasan pada ruh kita, yang merupakan percikan dari kecerdasan semesta tak terbatas. Lalu ada kecerdasan sadar kita di otak kita ini, yang kita pakai berpikir. Dan ada kecerdasan yang ada pada setiap sel-sel tubuh kita, pada setiap DNA kita itu. Nah, itulah disebut kecerdasan bawah sadar, Mas Hendra. Jadi, ruh kita adalah sumber kecerdasan atas sadar atau supra sadar. Lalu pikiran kita kecerdasan sadar. Sel-sel tubuh kita kecerdasan bawah sadar. Maka dia bergerak di luar kesadaran pikiran kita.
Nah, kita bisa terkoneksi dengan ketiga-tiganya ini, termasuk materi-materi yang ada di luar materi tubuh kita, yaitu di materi alam semesta ini, Mas Hendra. Kita ini terhubung dengan mereka, bagaikan apa yang disebut segara tanpa tepi, samudra tak bertepi, sebagai energi itu. Nah, pikiran sadar kita bisa mengkoneksikan dirinya dengan kecerdasan atas sadar roh kita untuk mendapatkan insight, intuisi, sinyal-sinyal pengetahuan, wahyu, dan sebagainya. Atau kecerdasan sadar kita di pikiran ini bisa connect ke bawah sadar kita untuk menciptakan masa depan kita, menciptakan kesehatan kita, kesejahteraan kita. Ini yang kita connect-kan, Mas Hendra. Connect-nya bisa melalui tiga jalan bahkan. Satu, jalan meditasi, supaya kita masuk gelombang alpha theta. Yang kedua, bisa melalui jalan sembahyang, lewat sholat dan sebagainya. Yang ketiga, lewat situasi alami sebelum tidur, atau pada saat bangun tidur. Nah ini, jadi kalau kita ingin membutuhkan inspirasi, insight, dan sebagainya, connect aja ke batin bawah sadar kita. Dan Mas Hendra tadi cerita, Mas Hendra pernah mengalami itu. Bagaimana pikiran ini sebagai alat digunakan oleh si pikiran atas sadar atau kecerdasan rohnya dengan mengatakan, sepertinya minggu depan channelku akan hilang. Itu kan koneksi antara pikiran atas sadar atau kecerdasan atas sadar dengan sang roh, dengan pikiran sadar ini. Nah, di hari H-1, si pikiran menggunakan pikiran itu karena pernah terinspirasi oleh itu. Gimana ya kalau channelku hilang? Nah, sebelumnya pikiran digunakan oleh si kecerdasan atas sadar. H-1 digunakan oleh si kecerdasan sadar. Setelah kejadian, pikiran menggunakan kecerdasan bawah sadar. Itu apa? Berpasrah. Dia menyerah. Aku sudah melakukan yang terbaik. Aku serahkan sisanya kepada, terserahlah, pasrah. Nah, pada saat pasrah itu Mas Endra mengkonek dengan kecerdasan bawah sadar yang menggerakkan orang-orang sedemikian rupa. Sehingga dengan ajaibnya entah bagaimana, mungkin hackernya juga akhirnya menjadi nggak perhatian atau apa gitu. Yang jadi bantuan juga, memberi bantuan juga lagi cemerlang-cemerlangnya atau gimana gitu. Sehingga semua daya dukung itu kemudian menyebabkan semuanya kembali dengan seketika. Inilah kolaborasi antara tiga kecerdasan dalam diri kita. Sayangnya, kecerdasan sadar ini harusnya mengkoneksikan dirinya dengan kecerdasan rohaninya untuk mendapatkan ilmu-ilmu yang dia tidak pahami, solusi-solusi yang dia butuhkan, atau connect dengan bawah sadarnya untuk membangun masa depannya. Harusnya demikian. Tapi dia malah mengconnect dirinya dengan dua kekuatan lain dalam dirinya, itu egonya. Fight or flight-nya. Okay. Maka hidupnya menjadi tidak mudah mencapai harapan, Mas Hendra. Kebayang nggak, Mas Hendra? Iya. Oke. Nah, gimana caranya Pak Wayan kita mensinergiskan kekuatan atau potensi yang ada di dalam diri kita jika misalnya satu SDM kita gitu ya, kualitas SDM-nya misalnya dia lulusan SD. Ini kan dari curhatan teman-temannya rata-rata begitu. Usianya udah 53 tahun, nggak ada kerjaan, istri mau minta cerai, dan lain sebagainya gitu. Menurut Pak Wayan gimana? Apa dulu yang dia butuhkan? Apakah dia ingin istrinya tidak cerai, sementara dia tidak punya kerjaan? Maka dia harus menambah beban tanggung jawabnya. Dia siap nggak dengan itu contohnya. Tapi kalau dia hanya SD, tetapi dia ingin mencoba mengambil alih kekuatan tanggung jawab itu, tentu dia bisa memanfaatkan daya ajaib dalam dirinya, Mas Hendra. Yang penting dia punya keyakinan, Mas Hendra. Ya seperti Mas Hendra bilang itu, Mas Hendra. Mas Hendra, ini pengalaman langsung. Ibu saya buta huruf, Mas Hendra. Buta huruf tentu yang tidak tamat apa-apa gitu. Pekerjaan yang mampu dia lakukan hanya tukang pijat. Dulunya dari Kuta dan Pasar hanya jualan kayu bakar. Tapi dia menghidupi 5 orang anak, Mas Hendra.
Bapak saya lebih banyak kerja sebagai tukang bangunan dan jarang mau mengambil upah. Jadi keluarga saya memang dibangun dari keluarga yang suka bersosial gitu. Tapi yang dia miliki apa? Tanggung jawab saja. Kemudian ibu harus mengurus apa? Upacara agama harus diurus, bikin rumah juga harus untuk anak-anaknya, menyekolahkan anak-anaknya. Tapi sebagai tukang pijat dan hanya sebagai apa kadang sebagai dulunya sebelum tukang pijat dia hanya jualan kayu bakar ke Denpasar naik sepeda. Bagaimana dia memiliki kekuatan untuk menghidupi semua kebutuhan itu? Dia hanya punya satu hal Mas Hendra, jengah. Jengah itu bahasa Bali. Ya, tapi dalam bahasa Indonesianya mungkin tepatnya seperti semangat juang yang tinggi gitu. Nah, jadi bukan perkara kita SD apa tidak, pintar apa tidak, tapi kita yakin nggak bahwa ini tanggung jawab saya gitu. Kalau kita memiliki kekuatan seperti itu, kekuatan keyakinan seperti itu, apapun bisa kita tembus, Mas Hendra. Gitu. Ya samalah dengan kita dulu Indonesia berjuang merebut kemerdekaan kan, katanya nggak punya senjata apa-apa gitu kan. Tapi yang kita miliki keyakinan bahwa kita secara bersama-sama bisa, Mas Hendra. Oke. Gitu. Nah, tadi kan di awal-awal kita sempat ngobrol bahwa sebenarnya dunia luar itu adalah cerminan dari apa yang ada di Dalam. dalam, gitu ya. Nah, jika ingin mengubah realitas, mulailah dari dalam, gitu Ya. kan. Mhm. Ketika kemudian kita dihadapkan pada situasi di mana semuanya sudah nggak ada yang tersisa, ya, rumah misalnya dilelang sama bank, ya kan, hutang menumpuk gitu kawayan, setiap hari dihina, dicaci maki sama orang yang nagih hutang, harga diri jatuh, kasihan istri, anak dan lain sebagainya gitu. Sementara respon di dalam katanya disuruh tetap bersyukur, disuruh tetap apa tuh namanya menghadirkan rasa bahagia gitu. Nah, triggernya apa sih Bang Wayan dalam kondisi yang sangat berada di titik terendah itu, kemudian kita itu bisa senantiasa ambil nafas tuh dengan penuh syukur segala macam itu triggernya gimana? Biar yang di dalam tetap bahagia. Padahal kondisinya itu, aduh, miris banget gitu, Pak. Ya, kemarin saya ngisi acara di Embos, Mas Hendra. Di situ saya ajak mereka, saya tanya mereka tentang kemewahan, Mas Hendra. Saya tanya, mobil yang paling mewah apa? Dia bilang Mercy. Setelah Mercy sebagai kendaraan, yang lebih mewah dari Mercy gimana? Bayangkan kalau kita punya Mercy, tapi kita nggak sehat. Maka yang lebih mewah apa? Kesehatan. Oke. Kita punya kesehatan, tetapi kita nggak punya waktu. Maka waktu lebih mewah. Oke, kita punya waktu 24 jam sehari, tapi kita nggak punya uang. Ternyata uang lebih mewah. Oke, kita punya uang, tapi kita nggak punya mata. Oh, mata mewah. Oke, kita punya mata, tapi kita nggak punya telinga. Oh, mewah, telinga mewah. Oke, kita punya telinga, tapi kita nggak punya lengan. Dari situ saya terus gali, sampai mereka menyadari bahwa mereka sudah memiliki seluruh kemewahan. Kecuali yang tidak punya. Nah, di situ saya ajak mereka mengerti. Selama ini kita banyak fokus kepada apa yang kita tidak punya. Bukan kepada apa yang kita punya. Bilang gitu. Kalaupun kita kaya raya, punya segalanya, tapi bernafas tidak bisa. Harus tidur di ACU dipasangin ventilator karena tidak bisa napas spontan. Kita kehilangan semua kemewahan itu, Mas Hendra. Bahkan ketika kita kehilangan satu jari saja, ada kemewahan yang hilang. Saya ajak mereka mengangkat tangan, coba angkat tangan kirinya. Mereka mengangkatnya. Bagi banyak orang, bisa mengangkat tangan kiri adalah kemewahan, karena dia mengalami gangguan, tidak bisa mengangkat tangannya, karena kelumpuhan, karena stroke. Bahkan ada orang yang tidak bisa mengangkat tangannya, karena dia nggak punya lengan. Kita mengabaikan banyak kemewahan yang kita punya, karena kita fokus pada apa yang kita tidak punya. Nah, kalau kita ingin merasa bahagia dan bersyukur, lihatlah kemewahan apa yang sudah kita punya. Semua orang itu kemewahan terbesarnya adalah diberi kehidupan.
di bumi yang sama. Mau dia kaya, mau dia miskin, mau dia pintar, mau dia bodoh, mau dia ganteng, mau dia buruk rupa, dia diberi kemewahan yang sama, yaitu ada di bumi yang sama. Coba bayangkan kalau orang-orang kaya tinggal di bumi, orang-orang miskin ditaruhnya di bulan, apa yang terjadi coba? Jadi kita memiliki kemewahan yang sama. Dan semuanya itu kembali kepada apa? Siapa yang mau menggunakan segala kemewahannya untuk berjuang mencari kemewahan yang lain gitu, yang dia inginkan gitu. Nah, kemewahan yang terbesar itu yang satunya lagi adalah ini, Mas Hendra. Ada orang semua sudah dia punya, Mas Hendra. Kehidupan, kemewahan, harta benda, tahta dan semuanya dia miliki. Tapi dia nggak punya semangat hidup. Ada guna nggak semua kemewahan itu? Tapi yang satunya lagi hanya orang miskin. Orang miskin, tidak punya apa-apa, tidur di pinggir jalan. Tapi dia punya semangat hidup. Bahkan orang kaya mungkin akan melihat dia memiliki kemewahan berupa semangat hidup. Hujan turun, dia bisa mandi hujan. Panas turun, dia bisa menghangatkan tubuh di panas matahari. Nah, ini semua tentang perspektif lagi-lagi, Mas Hendra. Kita melihat nggak kemewahan itu, Mas Hendra? Ya. Orang-orang tidur di ruang ber-AC, di ACU, tapi pakai ventilator. Sementara banyak orang miskin di luar sana hidup dengan kemewahan di bawah pohon, dikasih langsung oksigen murni oleh pohon itu. Kemewahan nggak itu? Saya pernah ketemu siapa ya? Salah satu teman kita tuh, Mas Hendra. Dia bercerita bagaimana di Arab Saudi apa di mana tuh? Apa di Dubai? Punya taman itu di rumah adalah kemewahan. Sementara di sini orang nggak Pohonnya. sadar bahwa itu kemewahan. Iya, iya, iya. Dia pikir punya mobil mewah adalah kemewahan. Di sana mobil mewah itu ditaruh sembarangan. Iya, iya, Tapi benar, benar. begitu orang itu kaya, ciri-cirinya adalah rumahnya penuh dengan tanam-tanaman, gitu. Pohon. Pohon. Ya, itu tadi. Kita selalu merindukan apa yang kita tidak punya. Tapi apa sih tips dari Pak Wayan untuk orang-orang yang sudah kaya secara finansial, tapi dia itu bisa apa ya, bisa hidup penuh kebahagiaan, kedamaian gitu. Karena sorry itu saya banyak orang kaya ini ya, dia tuh hidupnya penuh kekhawatiran. Waduh, masku 3 kilo ini kalau misalnya aku pergi gitu misalnya ya, waduh ini kalau misalnya nanti tak taruh di Bitcoin jangan-jangan gini, waduh tak taruh di deposito bank, inflasi nilainya berkurang, itu ternyata susah juga mereka gitu. Nah, tipsnya gimana Pak Wayan? Saya tadi membaca quote yang lucu sekali, Mas. Lucu dan tampaknya mata saya memang dibuat untuk menceritakan hal yang sama hari ini. Karena Mas Yana mempertanyakannya. Dia cerita begini, kita ini semua orang yang lucu. Pertama kita datang ke sini tidak membawa apa-apa. Lahir ke sini tidak bawa apa-apa. Lalu kita belajar, bekerja keras untuk mengumpulkan banyak hal. Lalu kita pulang dengan tangan kosong. Kebayang nggak Mas Yana? Kita mati nggak bawa apa-apa. Iya, 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 Tapi iya. kita stres Oh, dengan apa yang kita kumpulkan. Kita datang nggak mati-matian mengejar sesuatu yang nggak dibawa mati. akan dibawa apa-apa. Gitu. Dan kita Oh, mengabaikan pengetahuan penting yang akan membuat jiwa kita bertumbuh untuk kita bawa pulang. Gimana ceritanya itu ya? Kita masuk sekolah, kita mengumpulkan semua barang di sekolah. Tapi begitu jam pelajaran, guru-guru bilang, itu nggak boleh dibawa pulang. Bawa pengetahuan aja yang kamu baca di sini. Lah, hal yang sama terjadi di sini, di sekolah kehidupan ini. Kita mengumpulkan banyak hal, tapi tak satu pun yang kita bawa. Dan kita dengan bangganya, aku sudah mengumpulkan ya banyak gitu. Allah. Tanpa kita tahu, Iya nggak tahu sih. kapan kita akan pulang gitu. Dan kita lucunya di situ Mas Hendra. Jadi banyak hal yang membuat kita sebenarnya penuh dengan beban di kehidupan ini. Nah mungkin ini sebabnya di tahun 2006 itu saya pernah dititipin sebuah pesan Mas Hendra Iya, iya. untuk semua jiwa-jiwa itu. Nah, ingatkan saudara-saudaramu untuk pulang. Jangan hanya lali itu lupa. Jangan hanya mengumpulkan apa yang membuatmu lupa pada siapa jati dirimu gitu. Kita mengumpulkan semua kekayaan, kita lupa bahwa itu tidak akan dibawa pulang gitu. Kita
justru mengumpulkan banyak perasaan-perasaan negatif, kemarahan, kebencian, kesedihan pada kehidupan. Padahal itulah yang akan kita bawa pulang dalam ingatan kita sebagai sang ruh gitu. Jadi semua materi ini tidak akan dibawa gitu. Kalaupun ditinggalkan akan menjadi rebutan orang-orang gitu. Apalagi kalau kita tidak punya siapa-siapa. Kalau Iya. kita punya tabungan banyak di bank, begitu kita nggak punya siapa-siapa, yang terjadi apa? Negara akan mengambilnya. Makanya jangan taruh uang di bank. Bagi-bagi aja gitu. Bagi-bagi kepada orang yang layak diberikan. Iya, iya, iya. Iya. Oke, Mm-mm. Bang Wayan, pertanyaan terakhir ya, Ya, dalam obrolan dialog kita yang keren ini, eh kita tahu bahwa diam itu menjadi sesuatu obat gitu ya. ya, Menyatu dengan sebuah keheningan itu terkadang melahirkan wawasan-wawasan yang terdalam itu bisa muncul gitu ya. Saat diam justru di sanalah benih-benih perubahan sejati itu tumbuh gitu. Nah, bagaimana seorang Pak Wayan Mustika mengimplementasikan untuk senantiasa melebur dengan keheningan, dengan diam, itu tuh gimana? Bisa diceritakan ke teman-teman gitu, pengalaman spiritualnya. ada 3 tempat untuk diam dalam keheningan, Mas Hendra. Satu, diam sebagai pemain, hening sebagai pemain. Dua, hening sebagai penonton. Tiga, hening sebagai pengamat. Kalau ingin mendapatkan sesuatu di kehidupan ini, heninglah sebagai pengamat. Karena ketika kita hening sebagai penonton, tampaknya hening diam, tetapi di dalamnya pasti bergemuruh. Karena melihat sesuatu, karena keberpihakan kita kepada lawan dan kawan, ya, berpihak pada kawan, bermusuhan dengan lawan, gitu. Kita diam, tapi sebenarnya di dalam bergolak. Begitupun kalau kita sebagai pemain, kita diam, tetapi di dalamnya itu bergolak. Misalnya kayak tadi itu, dia diam, tapi sebenarnya dia diam dalam keputusasaan. Beda kalau kita diam dalam keheningan sebagai pengamat. Kita akan melihat semuanya dengan cara yang netral dan hanya memetik hikmah-hikmah yang ada di dalam setiap itu. Nah, inilah yang sering saya lakukan, Mas Hendra. Diam dan men-switch kesadaran saya sebagai pengamat. Bukan sebagai pemain yang berpihak. Misalnya, dalam gonjang-ganjing politik, gonjang-ganjing apapun, saya membaca, lalu saya diam sebagai pengamat dan melihat, ya, melihat dengan penuh senyum gitu. Karena apa? Semua sedang memainkan perannya. Dan itu menjadi tontonan bagi saya gitu. Tontonan yang saya petik pelajarannya gitu. Sama lah kalau kayak kita misalnya pergi nonton ke bioskop. Ya, kalau kita menonton dengan penuh pengamatan, kita diam, hening kita. Tapi kita memetik hikmah-hikmah, pelajaran-pelajaran yang ada di situ. Tapi bayangkan kalau kita terlibat di dalamnya, sebagai penonton yang terlibat, kita bisa orang orang marah di sana kita ikut marah, benar nggak kalau kita nonton sinetron? Ketika kita terhipnotis oleh sinetron itu, Betul, betul. kita jadi terombang-ambing oleh Ya, rasa yang diciptakan di ikut dalamnya gitu. mencaci maki juga. Ikut keluar juga caci maki kita. Iya, Seakan-akan kita ada berpihak di dalamnya gitu. Nah, itu contoh ibarat bagaimana ibarat air sungai itu adalah kehidupan, terus ya kemudian kita berada di atasnya itu menyaksikan aja gitu ya menyaksikan Pak Wayan gitu. ya, tanpa menilai, tanpa apapun gitu ya. Ya, makanya kita jadilah Tuhan seperti Tuhan, penyaksi keheningan. Ya, di alam semesta raya, Tuhan adalah yang mengisi ruang kosong, yang mengisi keheningan dan menjadi penyaksi. Di dalam semesta kecil, jadilah kesadaran ruh itu yang menjadi penyaksi bagi diri kita sendiri. Kalau kita sudah terbiasa menjadi penyaksi bagi diri kita, kita juga akan terbiasa menjadi penyaksi bagi segala hal di luar diri kita, Mas Hendra. Kita ketawa aja ngelihat mereka. Karena kita sering menertawakan diri kita sendiri. Oleh suka duka kita, ngapain ya kemarin aku kayak gini, kayak gini. Menertawakan diri sendiri. Pak Wayan gitu juga ya? Ya, sering Mas Hendra. Ya, kadang saya kalau terlalu berekspresi misalnya, ekspresi gembira atau ekspresi sedih atau emosi gitu misalnya kan, setelah saya malam-malam duduk hening itu menyaksikan kembali semua ini,
maka saya ketawa. Dan biasanya nanti dalam ajaran keagama itu, pada saat kematian itu, di alam sana itu, di sana kita baru menjadi penyaksi netral pada kehidupan kita yang kita lewati. Gitu. Oke, oke. Ya, Baik, terima kasih banyak Pak Wayan. ya, Sangat mencerahkan sekali perspektif dari Pak Wayan terkait materi pada kesempatan ya, kali ini ya. Kita lagi-lagi stay menjadi penyaksi gitu ya, tanpa ya, kemudian menilai gitu. Nah, tapi kan lagi-lagi lawannya adalah ego. ya, Itu yang nggak mudah gitu ya Pak Wayan ya. betul, betul. Maka solusinya adalah berlatih, berlatih. Oh, Berarti, sekarang aku lagi dalam kondisi seperti ini. Minimal ada ya, percakapan supaya ada jarak gitu ya Pak Wayan ya. persis, persis Mas Hendra. Kalau Mas Hendra ingat kisah Mahabharata, mengalirnya pesan-pesan penting dari Krishna kepada Arjuna adalah ketika Sri Krishna membawa kereta yang ada Arjuna itu ke tengah-tengah medan Kurukshetra. Iya, iya, iya. Di tengah-tengah antara Pandawa dan Korawa. Oke. Lalu tiba-tiba semuanya dihentikan. Hentikan artinya apa? Mereka berdua ada dalam keheningan. Arjuna adalah simbol dari pikiran. Krishna adalah simbol hati nurani. Dia mendiamkan semua peristiwa. Dia mendiamkan ego positif dan ego negatif Pandawa Korawa dalam dirinya. Disitulah Arjuna bercakap-cakap dengan higher self-nya. Sang kecerdasan sadar bicara dengan kecerdasan atas sadar untuk menjadi pengamat dan penyaksi dari semua ini. Itu.